Kami lanjutkan liputan 6 pagi. Banjir merendam 6 desa di 2 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat luapan sungai Bengawan Madiun yang melintas di kawasan Ngawi. Ratusan warga Kulon Progo, Yogyakarta terpaksa dievakuasi karena rumah mereka terendam banjir. Bahkan ada rumah warga yang ambruk terbawa arus sungai. Pemudik pesepeda motor ternyata masih memadati jalur Pantura Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Masih banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor membuat antrian panjang terjadi di sejumlah pom bensin di jalur Pantura Subang. Satu Lebaran kita bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Agisha Febila di Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan juga Teatrika Putri di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Agisha terlebih dulu. Agisha, selamat pagi. Bagaimana kondisi arus kendaraan di Cikampek Utama pagi ini? Halo. Baik, terima kasih Agisha. Dari Cikampek kita menuju ke arah timur memantau pergerakan kendaraan pemudik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang. Sudah ada Teatrika Putri. Tea, selamat pagi. Silahkan laporan Anda. Halo, selamat. Baik, pantauan langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung dan Cikampek Utama. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Kemacetan sepanjang 5 km sempat menghiasi arus mudik Lebaran di jalur selatan di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tadi sudah di Pantura, kita lanjut memantau arus mudik di jalur selatan Pulau Jawa. Sudah ada Rido Yahya di jalur Teri Cilenyi. Rido, selamat pagi, silahkan laporan Anda. Ya, halo Anda. Ya, pantauan langsung dari Cilenyi, Jawa Barat. Terima kasih Rido Yahya. Akibat ledakan petasan sebuah rumah di Jember, Jawa Barat. Anda kembali di liputan 6 pagi. Lagi dan lagi, niat hati merayakan Lebaran dengan membuat petasan berukuran jumbo malah berujung pada petaka. Akibat ledakan petasan, sebuah rumah di Jember, Jawa Timur hancur dan 2 penghuninya terluka. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, ratusan warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur berdesakan untuk mendapatkan beras gratis. Meski pemerintah menetapkan 1 Syawal pada 31 Maret besok, sejumlah wilayah di tanah air sudah menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Masyarakat di wilayah tersebut lebaran lebih awal. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin besok 31 Maret 2025. Keputusan ini berdasarkan hasil dari sidang isbat yang digelar pada Sabtu malam tadi. Dengan demikian, pemerintah menentukan awal puasa dan Lebaran jatuh pada hari yang sama dengan keputusan Organisasi Masyarakat Islam PP Muhammadiyah. Selama arus mudik Lebaran 2025, para pemudik bisa menikmati beragam fasilitas di rest area yang telah disediakan. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran, 2 SPBU modular juga disiagakan. Berbeda dengan masyarakat di tanah air, umat muslim di Palestina menyambut Idul Fitri di tengah kehancuran. Militer Israel belum berhenti menyerang jalur Gaza menjelang Lebaran Idul Fitri. Saat jutaan orang mudik menjelang Lebaran Idul Fitri. Kami lanjutkan liputan 6 pagi. Saat jutaan orang mudik menjelang Lebaran Idul Fitri, Pulau Bali justru sepi. Hampir semua aktivitas berhenti total. Umat Hindu Bali kusuk melaksanakan catur berata Hari Raya Nyepi di Tahun Baru Saka 1947. Apabila mengikuti jadwal Lebaran dari pemerintah, semalam merupakan salat tarawih terakhir di bulan Ramadan ini. Namun di Bali, salat tarawih terakhir harus dilaksanakan dalam suasana yang gelap karena bertepatan dengan malam Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Kita ke informasi lainnya. Berupaya melindungi anak majikan, seorang penjaga rumah tewas di tangan 2 perampok yang beraksi di rumah pengusaha wisata pantai dan restoran di Bandar Lampung, Lampung. 1 perampok berhasil ditangkap sementara 1 lainnya kabur. Kecelakaan maut 3 orang tewas terjadi antara Saudara, tetaplah berhati-hati saat berkendara meskipun jalanan di Jakarta sudah lengang ditinggal mudik. Di Cengkareng, Jakarta Barat, kecelakaan antara mobil listrik dan truk menewaskan 3 orang. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan Kapolri menemui langsung pemudik yang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta. Jumlah pemudik yang berangkat menggunakan kereta api membludak. Ya, 1 hari jelang Lebaran ternyata masih banyak warga yang mudik dengan menggunakan kereta api. Kita pantau bagaimana arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta bersama dengan Putu Bagus. Putu, selamat pagi. Bagaimana pantauan di Stasiun Senen pada pagi ini?
Ya baik, selamat pagi. Ini dari Stasiun Pasar Senen kami kembalikan ke Anda, Sylvia. Terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nah, kalau naik transportasi umum seperti ini yang wajib dipastikan adalah juga barang bawaan Anda supaya jangan sampai tertinggal sampai di kampung halaman. Kalau tadi yang naik kereta api, bagaimana dengan yang naik kapal laut? Nah, untuk memantau kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, kita bergabung bersama dengan rekan kami, ada Cira Caniago di sana. Cira, selamat pagi. Bagaimana kondisi penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten? Dan juga saudara. Terima kasih Cira Caniago melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan informasi di Liputan 6 pagi hari ini, saya Skolastika Sylvia. Sampai jumpa. Salam SCTV.